Pak Hendro, suaranya belum? Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Oh haleluya. Luar biasa pagi hari ini. Ada semangat? Semangat 45. Amin. Haleluya. Punya sukacita pagi hari ini saudaraku? Udah siap. Punya dong. Amin ya. Terima kasih pada saudaraku yang sudah hadir pagi hari ini. Saudara memang anak-anak Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Taat dan setia. Amin ya saudaraku ya. Amin. Saudara, Amin. pesan Tuhan pagi hari ini berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi haruslah menjadi seorang yang arif. Amin ya saudara. Saudara, itu adalah reminder buat kita bahwa setiap hari kita harus menjadi orang-orang yang arif dan bukan orang-orang yang bebal. Amin. Saudara, puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus tentunya yang telah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita dan pemeliharaannya yang begitu luar biasa dalam hidup kita sehingga kita bisa hadir di Genuine Worshipers of God ya. Hanya karena kasih-Nya Tuhan Yesus memberkati kita setiap waktu dan tidak pernah berhenti. Amin. Saudara, selamat datang kembali di Genuine Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. Pagi hari ini yuk kita bersama-sama kita mau memuji serta menyembah Tuhan yang akan dipimpin oleh Pak Hendra Halim. Setelah kita akan mendengarkan pesan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Kong Lioris. Ya, saya lihat Pastor Kongnya belum hadir, tapi it's okay, kita akan jalan terus dan kita akan buka persekutuan pagi hari ini dalam doa. Saya minta tolong kepada Ibu Marta untuk bantu buka dalam doa. Silakan Bu Marta. Ya. Puji syukur, terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Yesusku yang manis. Terima kasih Roh Kudus. Engkau hebat, Engkau dahsyat. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Pagi yang indah ini Tuhan, Engkau sudah bangunkan kami dalam keadaan sehat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan pagi ini Tuhan kami boleh bersama-sama masuk dalam hadirat-Mu. Sucikan, kuduskan, layakkan kami agar kami benar-benar Tuhan dapat memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Dan kami boleh belajar Tuhan dari firman-Mu. Berkaryalah terus Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu pagi ini Tuhan. Melalui Pak Hendra Tuhan. Dengan urapan yang baru Tuhan. Mengalir. Sukacita damai sejahtera-Mu mengalir Tuhan. Memenuhi ruangan hati kami Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada di dalam Zoom ini Tuhan. Dan Engkau melawat jiwa-jiwa Tuhan. Lewat Facebook, YouTube, Radio GCB, semua urapan baru mengalir Tuhan. Terima kasih. Engkau pakai juga Pastor Kong Tuhan. Yang akan membukakan rahasia firman-Mu. Beracaralah terus Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan dapat melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Menyenangkan hati-Mu itulah tujuan kami. Terima kasih. Kami buka ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Marta, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hari ini dengan memuji dan memuliakan Engkau.
Sebab firman-Mu berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Kami mau masuk ke pelataran-Mu ya Tuhan, di hadapan mezbah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus suka citaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Yesus suka citaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hanya di dalam-Mu Tuhan. Yesus suka citaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Yesus suka citaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu.
Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hanya di dalam-Mu Tuhan. Bawalah kami ke Gunung Kudus-Mu ya Tuhan, di tempat-Mu yang kudus. Haleluya. Bawaku ke Gunung Kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke Gunung Kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku. Kau yang kan ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus,
kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Hanya kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya. Segala hormat, segala pujian bagimu, Yesus. Kau Tuhan kami. Haleluya. Sebab Engkaulah sungguh jalan kami yang sempurna. Janjimu murni bagaikan emas perak. Engkaulah jalan yang sempurna. Janjimu murni bagai emas perak. Perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terukur kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak. Perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan
setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terukur. Kesetiaanmu dalam hidupku, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terukur. Kesetiaanmu dalam hidupku, tiada terukur. Kesetiaanmu dalam hidupku, tiada terukur. Kesetiaanmu dalam hidupku, tiada terukur. Kesetiaanmu dalam hidupku. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kalau sampai pagi hari ini kami masih boleh memuji dan memuliakan Engkau, merupakan suatu kebanggaan bagi kami umat-Mu. Memuji-muji-Mu, mengeluh-elukan nama-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya di dalam firman-Mu ada kekuatan yang baru. Bahkan baru setiap pagi Kau urapi hamba-Mu Pastor Kom yang membawakan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Pastor, silakan. Selamat pagi, saudara yang dikasihi Selamat Tuhan. pagi. Selamat berlibur, happy holidays. Pak Hendra, kalau boleh saya minta mainkan instrumen, masih di dalam suasana liburan. Teman-teman kita, sepupu kita liburan, kita boleh berdoa untuk mereka. Tidak hanya mereka menikmati liburan mereka, tetapi yang terlebih lagi, mereka boleh ditunjukkan jalan yang benar. Ditunjukkan jalan yang benar, diberikan kabar baik yang sesungguhnya. Saya ajak kita masing-masing
membuka suara kita, membuka hati kita. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, doakan sepupu kita, teman-teman kita yang sedang berlibur, pulang kampung. Tetapi Aba, ada sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu kampung di surga. Pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa. Tidak hanya mereka menikmati liburan secara jasmani, kami berdoa jiwa mereka, roh mereka mendapatkan tempat di surga. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan, jalan yang lurus Engkau berikan kepada mereka. Tuhan Yesus, jalan yang lurus. Buka mata hati mereka. Mari kita doakan mereka. Buka mata hati mereka Tuhan, supaya selubung yang menutupi mereka, pembutaan secara rohani, singkapkan. Dan mereka boleh melihat cahaya ilahi, terang surga menjamah setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Dan juga kami berdoa untuk anggota keluarga saudara, anggota keluarga kami. Kalau saudara punya anggota keluarga yang belum mengenal Tuhan, saudara boleh sebut namanya satu persatu boleh. Tuhan, untuk anggota keluarga yang belum mengenal Tuhan, aku sebut nama mereka di dalam hatiku Tuhan. Tuhan, anggota keluarga, Engkau berjanji satu selamat seisi keluarga. Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jelekkan mata rohani mereka. Kabar baik yang mereka dengar, mereka terima. Dan mereka diberikan kesempatan mendengarkan kabar baik. Engkau kirimkan orang-orang yang memberitakan kabar baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi, good morning untuk waktu Jakarta buat saudara semua yang dikasihi Tuhan. Sudah bulan April akhir, waktu berjalan cepat sekali. Hari ini saya ingin memberitakan sebuah statement lewat khotbah ini yang sederhana. Kabar baik lebih besar dari kabar buruk. Dan saya mengucap syukur saudara dan saya masih diberikan kesempatan untuk memberitakan kabar baik dan mendengar kabar baik. Dan kabar baik itu memiliki kuasa yang luar biasa. Saya mulai dengan sebuah cerita weekend yang lalu. Saya sempat jalan-jalan keluarga, nggak terlalu jauh tempatnya. Dan saya sempat masuk ke satu museum. Bukan museum benda kuno, tetapi sebuah rumah yang dijadikan histori, punya sejarah. Ada orang yang berpengaruh, dia punya bangunan yang luar biasa, dia punya bangunan yang besar, kemudian mulailah ada sejarah. Dan saya diceritakan sejarah oleh tour guide. Setelah selesai, biasalah kita foto-foto. Saya lihat di situ ada seorang anak muda, umur 20-an, minta tolong dia foto. Kemudian dia foto. Yang membuat saya impress terhadap orang ini adalah dia foto untuk satu episode, untuk satu posisi, pose itu dia jepretnya 5 kali. Dia jepret begini, kemudian dia jepret begini, kemudian dia ambil posisi kanan, jepret lagi, kemudian di depan dia jepret lagi. Dan antara kami dengan dia itu ada pohon kecil. Dia bisa ambil dari sela-sela ranting dan dia bisa jepret. Wah, luar biasa. Satu pose itu 5 jepretan. Dan yang lebih membuat saya terkesan adalah dia melakukannya itu dengan ekstremal di tengah-tengah kondisi dia yang sangat terbatas. Di mana tangan kanannya sempurna, tapi tangan kirinya buntung. Jadi sampai di sini, tidak punya jari, sampai lengan saja sampai di sini.
dan buntung. Jadi bayangkan kalau diambil foto kan, kalau saya ambil tangan ini, saya gini ya, ini posisi kamera, handphone, dia harus pegang dengan tangannya yang buntung. Kemudian saya berpikir, wah dia begitu antusias. Ada apa ya? Mungkin dia pengen dapat tip yang besar. Itu cara berpikirnya manusia. Kemudian setelah selesai, kami kasih dia tip. Dan saya diam-diam saya berdoa sama Tuhan, saya pengen ketemu dia lagi. Karena kan dia jalan kiri, jalan kanan, kan dia harus menjaga atau membantu lah. Dan saya punya kesempatan yang kedua untuk berbicara sama dia. Kemudian saya mulai memberanikan diri bertanya, apa yang terjadi sama tangan kamu yang buntung? Kemudian dia cerita pada umur 15 tahun, dia kerja di pabrik plastik. Dia dari keluarga yang miskin, jadi umur yang begitu muda dia harus bekerja. Dan kemudian satu hari pada waktu plastiknya keluar, dia mau tarik, tersangkut di mesin. Dia nggak bisa tarik. Dan karena dia nggak bisa tarik, sesuatu yang buruk terjadi, mesinnya itu jatuh, kena kaki, tangan sebelah kiri, dan buntung. Tetapi yang mengagetkan saya di dalam cerita dia kepada saya yang relatif singkat, 5 menit, karena dia nggak boleh melayani tamu lebih dari 5 menit, dia harus pergi lagi ke tempat lain, ya dimonitor oleh atasannya. Di dalam kurun waktu yang relatif singkat, dia hanya menceritakan kejadian yang menimpa tangannya, itu hanya beberapa saat saja. Selebihnya dia menceritakan tentang Kristus Yesus. Dia menceritakan kabar baik yang dia dengar. By the way, ini orang India. Dia menceritakan kebaikan Tuhan dan dia tanya sama saya, kau tahu Kristus Yesus? Ya, saya nggak langsung jawab ya, saya nggak langsung menyatakan identitas saya karena saya pengen tahu apa yang dia katakan selanjutnya. Dia begitu semangatnya menceritakan kabar baik. Sehingga porsi kabar baik yang dia ceritakan lebih banyak daripada kabar buruk yang ada pada tangan sebelah kirinya. Wow, saya sangat impressed dengan orang ini. Rupanya pikiran saya mengatakan bahwa dia begitu passionate, dia begitu bergairah karena dia ingin dapat tips, berubah. Rupanya ada kabar baik yang jauh lebih besar daripada tips yang dia akan terima, yang membuat dia begitu semangatnya menceritakan tentang Injil. Saya ajak saudara, boleh Pak Hendra buka di Roma 1 ayat 16. Rupanya dia belajar dari Rasul Paulus. Ada sesuatu yang luar biasa dari kabar baik. Karena Roma 1 ayat 16 berbunyi demikian. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa aku tidak malu akan Injil. Di dalam bahasa Indonesianya dia mempunyai keyakinan yang kokoh. Jadi orang ini luar biasa sekali. Kan tadi saya bilang dia orangnya cacat. Boleh tutup sebentar Pak Hendra. Dia cacat. Dia cacat mestinya dia self pity, mengasihani diri sendiri. Mestinya berbahasanya bahasa yang banyak negatif lah kalau bisa. Kasihanilah saya. Have mercy on me, dan itu tidak salah. Tetapi yang dia tunjukkan kepada saya adalah dia begitu yakinnya. Dia begitu confidentnya di tengah-tengah kekurangannya dia. Dan dia tidak malu memberitakan kabar baik kepada saya. Roma 1 ayat 16 itu bagus sekali dikatakan, kalau boleh dikeluarkan lagi. Aku punya keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Mengapa aku begitu kokohnya? Karena di dalam Injil itu ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Katakan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Boleh ditutup sebentar.
Rupanya Injil itu punya kekuatan yang menyelamatkan, kekuatan yang jauh lebih besar daripada kelemahan yang ada di tubuhnya. Luar biasa sekali anak muda ini. Dia begitu antusias, dia begitu semangat. Rupanya kabar baik itu sudah meresap di dalam hatinya. Kabar baik tidak hanya ada di mulutnya, tetapi ada di dalam pikirannya, ada di dalam attitude-nya, ada di dalam hatinya, sehingga waktu dia beritakan kepada saya, dia tidak melihat kekurangan di dalam tubuhnya, dia justru melihat kekuatan Allah yang luar biasa. Dan di Roma 1 ayat 16 kalau kita baca sekali lagi dikatakan bahwa Injil itu punya kekuatan yang sangat luar biasa menyelamatkan orang, membawa seseorang dari kegelapan menuju terang. Pertama-tama untuk orang Yahudi dan juga untuk orang Yunani. Jadi Injil itu skopnya itu nggak cuma untuk Yahudi, nggak cuma untuk Yunani, tapi skopnya internasional, katakan internasional. Dia tidak ragu dengan saya, dia tidak merasa tidak enak sama saya, dia tidak merasa minder dengan saya, dia tidak merasa takut dengan saya. Kekuatan Injil itu skopnya internasional, horizontal, skopnya itu luas sekali, luar biasa. Kabar baik lebih luar biasa dari kabar buruk. Amin, saudara. Dunia ini penuh dengan kabar baik. Tujuannya itu untuk menghantam kabar baik yang saudara dan saya punya. Dunia ini penuh dengan kabar buruk. Dan kabar buruk itu berusaha membuat saudara dan saya sedih, berusaha membuat saudara dan saya down, ingin mencoba membuat dan menekan kabar baik yang saudara dan saya punya. Tetapi lewat pengalaman cerita dari anak muda ini, saya dibangkitkan semangatnya. Rupanya kabar buruk yang ada di tangannya yang buntung tidak bisa mengalahkan kabar baik yang dia terima dari surga lewat temannya. Oh, luar biasa. Saudara, kabar baik itu selain luar biasa berkuasa, kabar baik itu enak didengar, saudara. Yesaya 52 ayat 7. Enak sekali didengar. Karena membawa damai sejahtera. Makanya kalau kita memberitakan kabar baik, itu orang yang dengarnya itu merasa damai sejahtera. Ayatnya boleh Pak Hendra, Yesaya 52 ayat 7. Dikatakan bahwa ada di slide saya, Yesaya 52 ayat 7 ada di slide saya. Dikatakan betapa indahnya. Sekali lagi, next slide. Ya, katakan betapa indahnya. Ya, masing-masing coba katakan betapa indahnya. Kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Saudara, berita kabar baik itu selalu membawa damai sejahtera, selalu membawa kabar baik. Makanya berita itu berita yang indah, bukan kabar buruk. Kalau kabar buruk itu buat kita stres, kabar buruk itu membuat kita down, kabar buruk itu membawa kita tidak punya harapan. Tetapi kabar baik lebih bagus dari kabar buruk. Kabar baik itu memberikan damai sejahtera, memberikan pengampunan, dan kabar baik berkata bahwa Tuhan itu memerintah. Boleh ditutup, Pak Hendra. Kalau Tuhan memerintah, berarti bukan si jahat yang memerintah. Kalau Tuhan yang memerintah, berarti bukan tantangan yang memerintah. Betul, di dalam hidup ini kita masih mengalami tantangan, masih mengalami rintangan, dan masih mengalami tekanan demi tekanan. Tetapi semakin saudara dan saya mendengarkan kabar baik, kekuatan dalam hidup saudara dan saya semakin bangkit, dan semakin bangkit.
Dan kabar baik selalu lebih hebat dari kabar buruk. Yang percaya boleh katakan, amin. Dan sudah tahu background, latar belakang daripada Yesaya 52. Latar belakangnya adalah bangsa pilihan Tuhan itu mengalami depresi, mengalami tekanan. Mereka itu masih di dalam negara Babylon. Mereka masih dalam posisi dibuang. Tapi Tuhan berikan janji yang luar biasa. Di tengah-tengah pembuangan mereka, Tuhan kasih janji yang luar biasa. Itulah background dari Yesaya 52, bahwa kalian akan pulang kampung. Bukan pulang kampung seperti lebaran gitu ya. Bukan pulang kampung halaman kita. Ya boleh juga lah, itu juga sesuatu yang menyenangkan. Tapi pulang kampung di sini adalah tidak lagi mengalami tekanan daripada bangsa asing. Tidak lagi mengalami rintangan dan tekanan yang menggebu-gebu daripada si jahat. Tetapi ada kuasa yang baru, ada kabar yang baru. Kita boleh pulang kampung, kita boleh mengambil warisan kita, kita boleh memiliki tanah kita kembali, kita boleh memiliki hak kita kembali, kita boleh tinggal di rumah kita kembali, kita boleh mengalami damai sejahtera kembali. Itulah yang disebut dengan pulang kampung. Oleh sebab itu, kabar baik selalu lebih besar dari kabar buruk. Amin ya saudara. Kita lihat ayat yang pertama, Yesaya 52 ayat saya pertama, Pak Hendra. Ini tidak ada di slide, tapi tolong lewat Alkitab. Keluarkan Yesaya 52 ayat 1. Atas dasar pulang kampung ini, atas dasar kuasa kabar baik lebih besar dari kabar buruk, Yesaya menubuatkan, Yesaya menulis di ayat yang pertamanya, Yesaya 52 ayat yang pertama, dikatakan bangunlah, bangunlah, terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis yang akan masuk lagi ke dalammu. Saudara perhatikan di situ ada kekuatan. Saudara perhatikan di situ ada pakaian. Saudara perhatikan di situ ada keindahan kalau di dalam bahasa Inggrisnya. Boleh ditutup Pak Hendra. Dengan kata lain, kabar baik itu memberikan kekuatan yang baru buat saudara dan saya. Kabar baik itu membuat keindahan yang luar biasa. Saudara punya pakaian pesta. Saudara punya pakaian yang baru. Saudara boleh benar berpikir nggak? Kenapa orang nggak berani ke pesta? Habis sih nggak ada baju. Bajunya baju yang lama. Malu ke pesta. Kenapa orang nggak bangun-bangun dari tidurnya? Habis sih masa depannya sulit. Mendingan aku tidur aja lah. Bukan tidur dalam arti istirahat. Aku malas-malasan aja. Aku nggak bergairah aja lah. Kenapa? Hidup ini susah. Aku tidak melihat masa depanku. Itu yang membuat orang tidak bangkit. Tetapi Yesaya menubuatkan, hei janji Tuhan, kalian akan pulang kampung. Dan itu di zaman dahulu, saudara ya. Kalau di zaman sekarang lebih dahsyat lagi. Karena Yesaya 53 sudah digenapi. Kalau di zaman dahulu Yesaya 53 belum digenapi. Kenapa bisa ada Yesaya 22? Kenapa Yesaya berani menubuatkan Yesaya 52? Karena ada janji di Yesaya 53. Waktu itu mereka belum mengalami kepenuhan janji itu. Tapi hari ini saudara dan saya sudah mengalami kepenuhan janji itu, yaitu Yesaya 53 cerita tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di Golgota, dia sudah menanggung semua kabar buruk. Kabar buruk kita ditekan, kabar buruk depresi, kabar buruk apa aja kabar buruknya sudah diambil oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan lewat mulut Tuhan Yesus keluar perkataan, 3 perkataan. Selain it is finished, juga 3 perkataan yang lain. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Lewat
pengampunan yang Tuhan berikan, lewat redemption yang Tuhan berikan, lewat penebusan yang sudah dapat. Artinya yang negatif, artinya neraka diambil sama Tuhan Yesus. Sakit penyakit diambil sama Tuhan Yesus. Lantas yang dikasih ke kita apa? Kabar baik, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Sekarang bagian saudara dan bagian saya adalah kekuatan dari Tuhan dan keindahan dari Tuhan. Haleluya. Kabar baik lebih besar dari kabar buruk. Amin, saudara. Saya mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, saudara. 2 minggu yang lalu. Ceritanya itu saya kasih bumbu sedikit cerita ya. Kejadian sesungguhnya, tapi saya kasih bumbu sedikit. Jadi saya antar teman ke salon. Dia perlu color dia punya rambut. Kemudian saya dengar pembicaraannya sama tukang coloringnya. Pertama-tama saya lihat tukang colornya itu, padahal udah cukup sering dan mereka sudah kenal. Tapi hari itu tukang colornya agak malas-malasan. Kelihatannya lagi lapar kali. Kemudian teman saya nyelutuk ya, nanti libur nggak gitu ya, hari raya libur nggak? Pertanyaan yang konyol juga ya. Kemudian orangnya itu mungkin kesel kali ya, pertanyaan konyol, nggak libur? Oh nggak libur ya, teman saya bilang. Ya libur lah. Kemudian tukang colornya habis pertanyaannya ngaco juga ya. Emangnya kenapa gitu? Ya, tukang itunya tanya, tukang coloringnya tanya. Teman saya jawab begini, ya enggak sih, pengen tahu aja libur sampai kapan. Siapa tahu saya perlu atau kenalin temen atau datang lagi ke sini. Kemudian ini jawaban daripada tukang colornya. Jawabannya itu sangat tidak masuk akal. Jawabannya gini, emangnya dia nggak bisa lakukan sendiri di rumah? Saudara, jawabannya nyelekit betul ya. Kan tamu ya, mestinya diberikan servis yang bagus. Namanya orang bisnis kan mestinya, oh ya kami buka, silahkan datang. Jangan lakukan di rumah, di sini aja lah lebih enak. Bapak, Ibu nggak usah susah-susah, kita yang bantu, kita yang ini, Bapak tinggal beres. Mestinya gitu ya, namanya orang jualan ya, bukan ngusir kamu. Rupanya apa saudara? Nggak tahu kenapa, mungkin lagi lapar ya. Sehingga lagi ada kabar buruk, sehingga dia tidak bersemangat. Tetapi saudara dan saya memiliki kabar baik yang luar biasa. Saudara punya Injil dari surga yang dibayar mahal lewat pengorbanan kayu salib yang luar biasa. Amin ya saudara. Masih ingat judul khotbahnya apa? Kabar baik lebih besar, lebih dahsyat, lebih indah dari kabar buruk. Setiap hari mungkin saudara akan mengalami tantangan dan rintangan di dunia yang penuh dengan kabar buruk. Tetapi bukankah kita boleh mengucap syukur? Setiap hari juga Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Tuhan berbicara kepada kita lewat khotbah-khotbah, lewat berbagai keadaan. Dan Tuhan selalu memberikan kabar baik. Dan kabar baik yang saudara terima lebih besar daripada kabar buruk. Haleluya. Waktu jalan-jalan, saya ditemani juga oleh saudara. Kemudian kita berdua cerita. Kemudian dia bilang gini, kemudian saya bertanya kepada dia. Saya memang ingin memulai pembicaraan supaya bisa bercerita tentang kabar baik. Jadi saya belajar sensitif sama Tuhan, sadar akan Tuhan. Saya tanya sama dia. Pertanyaan yang belum pernah saya tanyakan. Saya tanya, kamu rencana mau punya anak gak? Mau punya berapa anak? Kapan? Itu pertanyaan saya kurang lebih. Tiba-tiba pertanyaan yang sederhana itu dijawab dia dengan panjang lebar. Dia mulai berkata bahwa hidup saya sudah happy bersama dengan istri. Dia baru menikah beberapa tahun.
Saya rasa mungkin saya nggak pengen punya anak. Soalnya saya punya saudara. Aduh, saya dengar mereka betapa stresnya mereka punya anak. Nanti kalau saya punya anak, gimana ya? Waktu saya agak terkekang hidupnya. Ini cerita. Tetapi dia bilang, pada waktu saya pulang ke rumah orang tua, saya lihat orang tua saya senang sekali. Rupanya orang tua saya senang kalau anaknya kunjungi dia. Berarti orang tua senang kalau punya anak. Bahasanya kurang lebih begitu. Tetapi sibuk juga ya punya anak ya. Sekarang saya sudah happy. Nanti kalau udah punya anak masih biaya tambah repot lah, dan lain sebagainya lah. Saya sama istri nggak bisa setiap saat pergi lah, dan lain sebagainya. Kecenderungan kamu apa sih tadi? Kecenderungan saya sih kelihatannya ya saya belum tahu lah 50-50. Mungkin sedikit lebih ke 55 lah mungkin untuk dapat punya anak. Saya lihat dia masih ragu. Kemudian tiba-tiba saya membuat sebuah statement. Sebuah statement yang saya sendiri kaget. Kaget karena saya senang sekali dengan statement yang saya katakan. Bukan karena statement saya, tapi karena Tuhan itu memang luar biasa. Di tengah-tengah saya ngobrol sama dia, Tuhan bisa kasih kata-kata, dan kemudian saya katakan, saya sendiri nggak sadar kalau itu tuh luar biasa. Itulah membuktikan kabar baik dari Tuhan itu luar biasa. Saya bilang, Tuhan itu lebih besar dari tantangan. Saya bilang, sukacita itu lebih besar daripada repot. Saya bilang, kabar baik itu lebih besar daripada kabar buruk. Kemudian dia lihat saya, saudara. Belum pernah dia lihat saya segitu kagetnya. Dan dia bilang, mukanya berseri. Dia bilang, saya belum pernah dengar perkataan yang seperti itu. Saudara, kabar baik yang saudara dan saya beritahukan itu memberikan inspirasi yang luar biasa kepada orang lain. Mungkin saudara berpikir itu biasa, karena saudara dan saya sudah terbiasa dengan kabar baik. Tetapi kabar baik itu punya dampak yang luar biasa kepada orang lain. Dan juga mestinya kepada kita. Saudara tahu, orang-orang di dunia ini menginginkan kabar baik. Mereka udah nggak mau dengar kabar buruk. Mereka udah stres dengan kabar buruk. Mereka udah pusing dengan kabar buruk. Setiap hari dibombardir dengan sosial media, dengan koran, dengan digital news, TV yang penuh dengan kabar buruk. Mereka butuh kabar baik. Tapi kadang kita terintimidasi. Kita tidak biasa, tidak berani memberitakan kabar baik. Padahal beritakan kabar baik dimulai dengan bahasa-bahasa yang sederhana seperti nggak harus langsung ngomong Tuhan Yesus. Bahasa-bahasa yang punya anak lebih baik misalnya, dan lain sebagainya yang sederhana aja. Say hi kepada orang lain. Dan satu hari saya lagi parkir mobil. Tukang parkirnya itu talkative, bukan cerewet ya. Dia memulai pembicaraan sama saya. Karena saya lihat dia friendly, saya juga memulai pembicaraan sama dia. Kemudian saya harus pergi, dan kemudian saya balik lagi ke tempat yang sama, masih jemput istri saya. Dan ketemu sama dia lagi. Dan kemudian kali ini saya nggak mau diam aja. Karena sebelumnya saya sudah tahu dia percaya sama Tuhan. Saya deketin sama dia, kemudian dia lihat saya deket, dia say hi, kemudian saya ngomong sama dia. Dia bilang, Pak, jangan lupa kasih kabar baik kepada kiri kanan. Reaksi pertama dia, di sini orang-orangnya belum kenal, bla 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 bla, susah dan lain sebagainya. Kemudian saya bilang, banyak tantangan. Saya bilang kabar baik itu berkuasa. Kabar baik itu lebih besar, lebih hebat, lebih indah daripada kabar buruk. Teman-teman kamu butuh mendengarkan kabar baik. Kemudian dia lihat saya, padahal perkataan itu kan sederhana ya saudara. Menurut saya sederhana sekali lah. Nggak ada sesuatu yang gimana, yang inspiratif.
Tapi kemudian dia lihat saya. Gitu ya Pak ya? Iya. Justru mereka menunggu Bapak memberitakan kabar baik buat dia. Wow. Saya mengucap syukur bisa encourage orang lain untuk memberitakan kabar baik. Kabar baik itu saudara ya, mulai dari hal yang sederhana. Kembali saya tadi cerita saya jalan-jalan, ketemu sama orang India. Saya tinggal di hotel, kemudian saya sudah check out. Saya sudah check out dan jamnya sudah lewat jam makan pagi, bahkan sudah lewat jam makan siang. Tapi saya haus. Saya masuk ke kitchennya, masuk ke coffee shop maksud saya. Saya cobalah iseng minta minum. Kemudian saya minta minum. Saya nggak mau keluar lagi tempat lain, saya pikir masih beli lagi tempat minum dan lain sebagainya. Ini pun kalau bayar oke lah. Saya minta minum dan to my surprise orangnya ladenin. Padahal sudah lewat jam makan pagi, sudah lewat jam makan siang. Dia kasih saya minum, orang India, masih muda, dan kemudian saya terima minumnya dan saya mengucap syukur dan saya ajak ngobrol sesaat. Ngobrol biasa, kamu dari mana, sudah berapa lama di sini. Pokoknya saya berbahasa-bahasa memberitakan kabar baik. Saya kasih thank you, menghargai dia, dan lain sebagainya. Dan terakhir saya bilang, thank you, God bless you. Mukanya saudara ya. Kita bisa lihatlah kalau muka orang itu tiba-tiba berseri. Dan saya mengucap syukur sekali. Hanya dengan bahasa yang seperti itu bisa memberikan kabar baik buat orang lain. Saudara, saya harus jujur sama saudara. Kadang saya tidak ngeh sama Tuhan. Kadang saya lebih occupied dengan apa yang saya sedang kerjakan daripada sadar akan Tuhan. Saya di bengkel, mobil sempat ditabrak. Saya buru-buru karena udah mau lebaran kan, supaya cepat selesai. Akhirnya juga nggak selesai, sudah. Karena saya buru-buru, saya nggak banyak ngomong, saya nggak banyak ini. Kemudian tiba-tiba orangnya minta STNK, SIM dan lain sebagainya. Kemudian tiba-tiba dibilang, Pak Gembala, lebih baik mobilnya dibawa pulang aja dulu. Karena kita belum sempat, nanti kalau sudah sempat kita bel Bapak. Kaget saya, dari mana dia tahu saya Pak Gembala? Rupanya dari SIM yang dia minta untuk dia catatan atau KTP. Jadi saya nggak enak hati, saudara. Jadi saya ajak dia ngobrol sebentar. Ngomong-ngomong tentang kabar baik. Nah, saudara, saya harus jujur, kadang saya lupa. Tetapi ingat, kabar baik lebih besar dari kabar buruk. Orang ingin mendengar kabar baik. Saudara tidak perlu terintimidasi memberitakan kabar baik. Mulai dengan bahasa sehari-hari. Dan kabar baik yang saudara sampaikan, itu adalah kabar baik untuk diri saudara dan diri saya juga. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah memenuhi kami semua dengan kabar baik yang luar biasa. Hari ini aku berdoa untuk teman-teman. Bahwa tidak hanya mereka dipenuhi dengan kabar baik, tapi kabar baik itu meluap sedemikian luar biasa. Memberitakan dan membagikannya kepada orang lain dengan bahasa sehari-hari. Dan Tuhan, apabila ada tantangan dan rintangan yang dialami teman-teman, I speak blessing, I speak kabar baik untuk mereka, and I speak kabar baik untuk diri hamba juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Wow, luar biasa sekali pagi hari ini. Kita belajar ya dari Pastor Kong lewat kebenaran firman Tuhannya. Ternyata kabar baik jauh lebih besar daripada kabar buruk. Terima kasih Pastor Kong. Luar biasa pagi hari ini. Saya juga jadi terinspirasi juga jadinya dengan kata-katanya Pastor Kong pagi hari ini.
Oke, mantap sekali. Baik, Pastor Kong, nanti kita akan lanjut ya untuk bersama-sama di sesi fellowship sampai jam 7 pagi. Oke, Pastor Kong, terima kasih. Baik, saudaraku, sebelum kita berfellowship, kita mau berdoa syafaat terlebih dahulu. Dan pagi hari ini saya mau minta tolong kepada Ibu Mulyatin untuk bantu doa syafaat. Nanti doa berkatnya kami kembalikan ke Pastor Kong. Baik, saudaraku, pagi hari ini ada yang mau didoakan? Silakan, boleh tangannya diangkat. Nah, ini ada Ibu Rosa yang sudah resen. Silakan, Bu Rosa. Ya, makasih Pak Hendro. Makasih Pastor Kong untuk firman-Nya, luar biasa. Saya mau minta didoakan untuk papa saya, Bu Mulyatin, yang kemarin masuk rumah sakit. Jadi memang ada kabar baik juga. Saya udah pulang pas hari Sabtu Sabtu sore. Saya pulang, terus minggunya papa saya sakit. Jadi saya antar ke rumah sakit. Rencananya itu dia sesak nafas ya, pneumonia gitu. Jadi saya kira pneumonia, nggak taunya COVID juga, plus pneumonia juga. Jadi paru-parunya memang kurang baik. Mohon didoakan. Kemarin sih agak tidak begitu bagus keadaannya, tapi karena ada kesalahan dokter kasih obat, jadi tambah parah gitu. Sebenarnya tidak begitu parah, tapi kan obat yang dikasih itu bersamaan waktunya. Jadi semalam debar-debar dia. Memang ada masalah di jantung kan, jantung, ginjal, paru. Jadi semalam itu sampai malam gitu. Jadi minta didoakan semoga papa saya hari ini membaik dan besok bisa pulang kalau bisa pulang ke rumah. Soalnya di rumah sakit malah kita deg-degan bukannya karena dia isolasi, nggak boleh ditengok, nggak boleh ditunggu. Sudah papa saya umurnya 86 tahun. Itu aja sih. Terus kedua, kalau boleh Pak Bu Mulyatin minta doakan untuk saya juga. Tanggal 3 Mei saya mau masuk rumah sakit 1 malam karena diganti rumah asuransi ya. Jadi masalah pinggang itu mau disuntik sendi. Karena ternyata pinggang saya itu radang sendi. Mungkin karena udah 5-6 bulan ya, lama tidak ketemu penyakitnya, pijit malah jadi bengkak gitu, radang sendi. Jadi tanggal 3 Mei saya mau masuk 1 malam aja sih rumah sakit untuk suntik radang sendi di pinggang saya. Terima kasih Bu Mulyatin. Oke. Tuhan memberkati ya dengan orang tua dari Papa Ibu Rosa dan Bu Rosa sendiri. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Ada juga dengan Pak Hendra Halim yang sudah resen. Silakan Pak Hendra. Ya, Bu Hera tadi WA saya minta didoakan, dia lagi menuju ke bandara buat perjalanannya ke Jepang ya. Bu Mulyatin, Bu Hera. Makasih. Oke. Kemudian ada lagi yang lain yang mau didoakan, boleh resen. Saya mau lihat. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Bu Mulyatin silakan. Oke, ya. Terima kasih. Mari kita sama-sama satukan dalam doa. Bapa di surga, kami kembali dalam hadirat Tuhan mengucap syukur, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang kami boleh hadir pada saat ini bersama-sama dalam persekutuan GWG. Kami diberkati dalam pujian, penyembahan, juga berkat dalam kebenaran firman Tuhan yang membangun iman rohani kami senantiasa. Terima kasih berkati hamba-Mu Pak Kong yang sudah Engkau pakai menjadi saluran kuasa berkat firman Tuhan. Biar hamba-Mu terus bertambah-tambah di dalam Engkau, bertambah-tambah kasih karunia, berkat-berkat iman rohani jasmani Tuhan berkati, sehingga hamba-Mu terus berjalan dan berjalan sampai pada akhirnya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesehatan kami semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu melebihi dari segala kuasa yang ada di bumi ini, yang ada di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, semua yang ada, yang hadir
Tuhan sudah berkati secara kekuatan iman rohani dan jasmani kami. Tuhan, hamba-Mu Pak Hendro, dan semua yang melayani-Mu secara konsisten, Tuhan terus berkati Tuhan. Terima kasih kami bahwa saudara kami, Ibu Rosa dan papanya yang saat ini masih ada di rumah sakit yang terkena baik virus COVID dan juga sakit yang lain. Bapak, kami berdoa, kami satukan iman roh kami jangkau, kami lawat dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit virus COVID kami perintahkan keluar, pergi dari tubuh Papa, daripada Ibu Rosa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, lawatan dan jamahan kuasa doa mengalir turun hidup di dalam kehidupan Papa Rosa Tuhan, sehingga pada saat ini dia menerima jamahan kesembuhan daripada-Mu ya Tuhan, dan kami percaya kuasa doa melebihi dari segala kuasa sakit penyakit, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Papa, daripada Ibu Rosa sembuh oleh kuasa Tuhan, sembuh oleh bilur Yesus, sembuh oleh kuasa iman yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas lawatan jamahan dan kesembuhan buat Bapak Ibu Rosa Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk hamba-Mu sendiri, Ibu Rosa, yang Tuhan masih dirasakan sakit pinggangnya Tuhan. Namun Tuhan, kalau dibutuhkan untuk perawatan pengobatan secara medis, kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pada tanggal 3 Mei dia akan masuk rumah sakit, akan diinjeksi karena radang yang ada di pinggangnya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum dia menjalani perawatan medis ini, dalam kuasa doa, dalam kuasa-Mu, kami lawat jangkau, kami jamah pinggang daripada Ibu Rosa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, yang dikatakan saraf kejepit segala sudah dilepaskan oleh kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kabar baik datang kepada Ibu Rosa, dan Ibu Rosa boleh bersaksi bahwa kuasa Tuhan jauh melebihi dari segala kuasa yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih lawatan jamahan kesembuhan yang Engkau beri buat Ibu Rosa pada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua yang hadir Tuhan, apapun masalah yang ada Tuhan, lawat jamaah jangkau kami semua dalam lawatan-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami beban berat Tuhan berikan kelegaan, dan yang mengalami Tuhan depresi apapun Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam lawatan jangkauan Tuhan, mereka kami semua dilepas bebaskan dan diberikan kekuatan yang baru, diberikan mandat otoritas daripada Tuhan untuk melawan segala yang bukan daripada Tuhan, sehingga kami boleh lepas merdeka dengan kuasa Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Ibu Hera yang dalam perjalanan ke Jepang dengan keluarga, anak-anak dan juga besannya Tuhan, sertai mereka Tuhan dalam perjalanan dari Indonesia sampai ke Jepang. Perjalanan baik itu darat, baik udara, baik nanti di Jepang, semua Tuhan dalam penyertaan Tuhan. Apa yang dirindukan di sana, apa yang akan dikerjakan di sana, kiranya buatlah mereka berhasil, dan kiranya damai sejahtera menyertai keluarga besar ini Tuhan. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami terus bawa bangsa negara kami Indonesia, kiranya Tuhan teruslah yang menolong, dan akan menjelang pemilihan presiden, Tuhan tolong agar bangsa ini Tuhan, setiap individu dalam tuntunan lawatan Tuhan, sehingga tidak salah memilih Tuhan, sehingga kami boleh dituntun oleh kuasa Roh Kudus, sehingga karena Tuhan ini demi masa depan bangsa, kiranya Indonesia terus akan dibawa dituntun oleh Tuhan kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kepada kebenaran kehendak daripada Tuhan, bahwa Indonesia boleh menjadi Indonesia yang dihormati, orang Indonesia yang diberkati
diberkati Tuhan. Indonesia boleh menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus melalui Indonesia bangsa-bangsa boleh diberkati Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkarya bekerja melalui bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan, nama Tuhan Yesus dijunjung tinggi di Indonesia. Kami percaya, kami serahkan semua setiap individu yang Engkau percayakan untuk memimpin bangsa Indonesia dari yang tertinggi sampai kepada yang terendah, semua dalam lawatan dan jamahan Tuhan, sehingga mereka boleh hidup takut akan Tuhan, mereka menjalankan tugas dan kewajiban dengan tuntunan dan bimbingan Tuhan, sehingga mereka tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tidak menjadi pencuri, tapi mereka menjadi yaitu penolong bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus doa kami yang penuh dengan segala kekurangannya kami serahkan kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang berkarya dan Roh Kudus yang menyempurnakan setiap doa-doa kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pastor Kong. Mari kita buka hati kita, kalau boleh sambil mengangkat tangan. Kami mengucap syukur untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terima senantiasa kasih Bapa di surga, kasih yang agape, kasih yang tidak mengenal batas, tidak mengenal waktu. Tuhan curahkan buat kita semua. Terimalah anugerah Tuhan yang sangat amat berlimpah, sehingga sesuatu yang tidak masuk akal, tidak mungkin menurut ukuran manusia, mungkin karena ada anugerah Tuhan yang bekerja. Dan serta percayalah Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita, di dalam Kristus Yesus, selalu memimpin, menuntun kita senantiasa, termasuk memberitakan kabar baik kepada semua orang yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Bu Mul.